Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kapal motor yang mengangkut 18 penumpang terbakar di Sungai Musi. Punya riwayat sakit jantung, seorang ayah ditemukan tak bernyawa di dalam mobil. Hidup sebatang kara, remaja 14 tahun tinggal di gubuk reot beralaskan tanah di Kabupaten Musirawas. Seorang ayah ditemukan tak bernyawa di dalam mobil miliknya yang terparkir di pinggir jalan di Kota Palembang. Sang anak menyatakan memang memiliki riwayat sakit jantung. Jenazahnya dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil miliknya di Jalan Kolonel Atmo, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Tim Inafis Polrestabes Palembang langsung mengamankan mobil itu. Pria itu diketahui bernama Effendi Agusci. Warga sekitar yang melihat mobilnya curiga lantaran mobil dalam keadaan hidup namun terparkir tidak sempurna menutupi jalan. Ketika diperiksa, korban telah meregang nyawa dalam posisi duduk di bagian sopir. Anak korban yang datang ke lokasi kejadian menceritakan jika sang ayah yang berprofesi sebagai pedagang terakhir berkomunikasi pada pagi hari. Ia tidak mengetahui tujuan sang ayah mengemudi hari itu. Karena lokasi penemuan mobil itu berada cukup jauh dari kediamannya. Tadi aku awalnya tuh nak ke gereja, awalnya diantari bapak, tapi bapak ngeluh sakit sudah. Jadi di rumah dulu aku dewean ke sini. Ternyata tiba-tiba telepon, aku pikir kan masih di rumah. Tiba-tiba telepon lah di sini, katanya tidak sadarkan diri sudah. Oh, sudah tidak sadarkan diri. Pas dilihat gimana kondisinya tadi? Sudah cek itu lah. Sudah cek itu. Oh, tadi bapak pamit kemana tadi? Tidak ngomong kau kemana. Oh, tidak ngomong ya. Oh, ini mau kemana ini perkiraan? Mau pulang atau mau apa nih? Saya dari pasar. Oh, dari pasar. Rumah memang dekat sini? Jauh KM13. Korban yang telah berumur 61 ini diketahui memiliki riwayat penyakit jantung, namun belum bisa dipastikan penyebab kematian korban. Polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Bikin panik, seorang pria membakar sampah hingga apinya nyaris merambat ke rumah warga. Karena api membakar rumput ilalang yang kering membuat kobaran api cepat meluas. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk memadamkan kebakaran tumpukan sampah. Ya, bikin panik satu kampung. Setumpuk sampah yang diduga sengaja dibakar merambat ke rumput ilalang. Pembakaran sampah ini berlangsung di Jalan Sepakat, Kota Palembang pada Sabtu siang. Sampah yang dibakar dengan cepat merambat membuat kobaran api dan asap pekat membesar. Warga sekitar panik lantaran kondisi rumput yang terbakar berada di dekat pemukiman. Kondisi cuaca yang terik membuat api ditakutkan menjalar ke rumah warga. Api diduga sengaja dibakar oleh orang suruhan pemilik lahan berinisial T. Pelaku pembakaran kini dibawa oleh pihak kepolisian untuk diambil keterangannya. Terus meluas tadi Pak ya sempatnya? Iya, besar sekali tadi. Oh, sempat panik Pak warga Pak? Oh ya, sempat panik datang galau. Tadi siapa yang bakar sampahnya Pak? Namanya kita tidak tahu, cuma tetangga dekat rumahnya lah. Ya mungkin lah yang punya lahan kan. Oh, tadi tuh nak bakar sampah laju meluas Pak ya? Iya. Tadi Bapak lagi di mana posisi Pak? Lagi di rumah, kita kaget keluar rumah ada api. Panik. Oh, anak buah yang punya tanah. Apa dia yang dibakar tadi yuk? Untuk apa dia bakar itu yuk? Padahal tidak tahu gitu, tidak tahu apa. Di dapur. Oh, Tidak tahu menau. panik tadi. Panik. Oh.
Dalam kondisi cuaca kemarau, wilayah Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Warga diharapkan berhati-hati dalam membakar sampah agar tidak menjadi bencana. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Hidup sebatang kara Rian Syah, remaja 14 tahun tinggal di Gubuk Reot, beralaskan tanah yang berada di sekitaran perkebunan kelapa sawit, Desa Bamasko, Kabupaten Musirawas. Dirinya hidup sendiri usai sang ayah meninggal dunia dan ibunya menikah lagi. Atap dengan genteng yang tak lengkap dan terbuka seperti ini sudah pasti jadi penyebab bocor saat hujan datang. Dinding papan pun sudah mulai lapuk dimakan usia. Rumah pun hanya berlantaikan tanah. Remaja laki-laki berusia 14 tahun bernama Rian ini hanya bisa mengharapkan uluran tangan dari tetangga sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rian hidup sendirian setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Sang ibu kemudian menikah dengan lelaki pujaan hatinya yang mengharuskan ibunya ikut sang suami tinggal yang tak jauh dari kampung Rian. Sudah hampir 1 tahun Rian harus berjuang sendiri dengan bergantung hidup pada tetangga yang masih peduli dengan kehidupan Rian. Tetangga Rian sering memberinya makanan. Terkadang Rian harus berjuang dengan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan makan dan membayar token listrik. Uang yang didapat dari pengumpulan berondolan buah sawit berkisar 10 hingga 50 ribu rupiah dalam 1 bulan atau 2 kali musim panen kelapa sawit. Untuk kebutuhan makan sendiri itu dari mana? Kayak uang kadang-kadang. Yang sering ngasih itu tetangga sekitar atau dari mana? Tetangga. Tetangga ya. Itu berapa kali dalam sehari? Sekali. Satu. Adik kerja apa? Ngumpul sawit. Ngumpul. Itu untuk buah sawit itu hasilnya untuk apa aja? Jajan. Bayar listrik juga. Bayar listrik juga. Bayar listrik ya. Adik sendirian di sini berani? Berani lah. Kenapa adik nggak takut? Ya kan ada Allah. Ada Allah ya. Rian juga tidak pernah merasakan bantuan atau uluran tangan dari pihak pemerintah daerah. Kini ia pun putus sekolah dan tidak bisa menikmati kebahagiaannya layaknya anak-anak seumurannya. Muhammad Ardi melaporkan dari Musirawas. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.